Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani, pernah tidak merasa sudah memupuk sesuai dosis, tapi hasilnya tetap kurang maksimal? Seringkali bukan salah pupuknya, bukan juga salah dosisnya, melainkan salah kondisi sawah saat pemupukan. Di video ini, kita akan bahas secara pelan-pelan dan jelas. Apa bedanya teknik pemupukan saat sawah tergenang air dan saat kondisi macak-macak? Karena dua kondisi ini tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Pertama, kita pahami dulu apa itu sawah tergenang dan apa itu macak-macak. Sawah tergenang artinya air menutup permukaan tanah, bahkan kadang menutup pangkal batang padi. Sedangkan makok-makok adalah kondisi tanah lembab, basah, tapi air tidak menggenang tinggi. Dari sini saja kita sudah bisa menebak perlakuan pupuknya pasti berbeda. Sekarang kita bahas pemupukan saat sawah tergenang. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah petani langsung menabur pupuk saat air masih tinggi. Akibatnya apa? Pupuk, terutama urea dan pupuk N lainnya, langsung larut di air dan hanyut mengikuti aliran sawah. Yang terserap tanaman sedikit, yang hilang justru banyak. Ini yang membuat pupuk terasa boros. Padahal dosisnya sudah sesuai. Selain hanyut, pupuk nitrogen juga bisa menguap kalau terlalu lama berada di air terbuka. Artinya, bukan hanya hanyut, tapi juga menguap ke udara 2 kali rugi. Karena itu, pemupukan saat sawah tergenang sebenarnya tidak dianjurkan, kecuali dalam kondisi tertentu dan dengan teknik khusus. Kalau terpaksa memupuk saat air masih ada, langkah pertama yang seharusnya dilakukan adalah mengurangi tinggi air sawah. Tidak perlu dikeringkan total, cukup diturunkan hingga tanah terlihat dan tidak ada arus air. Setelah itu, baru pupuk ditabur secara merata. Sekarang kita bahas kondisi yang ideal, yaitu pemupukan saat sawah macak-macak. Macak-macak ini sering dianggap sepele. Padahal justru kunci efisiensi pupuk. Saat tanah lembab, pupuk yang kita tabur langsung jatuh ke permukaan tanah, larut perlahan, dan diserap akar. Tidak hanyut, tidak menguap berlebihan. Inilah sebabnya kenapa banyak petani yang hasilnya bagus meskipun dosis pupuknya lebih rendah. Saat kondisi macak-macak, akar padi juga berada dalam kondisi aktif. Tanah tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Oksigen masih tersedia. Dalam kondisi seperti ini, unsur hara lebih mudah masuk ke tanaman. Jadi bukan cuma pupuknya yang tepat, tapi juga kondisi tanahnya mendukung. Perbedaan lain yang penting antara tergenang dan makok-makok adalah waktu pemupukan. Saat tergenang, pemupukan sering tidak tepat waktu karena tergantung air. Sedangkan saat macak-macak, petani bisa lebih fleksibel memilih pagi atau sore hari. Ini penting terutama untuk pupuk urea, karena urea paling baik ditabur saat suhu tidak terlalu panas. Sekarang kita rangkum perbedaannya. Sawah tergenang, risiko pupuk hanyut tinggi, risiko pupuk menguap tinggi, efisiensi rendah, boros biaya sawah macak-macak, pupuk jatuh ke tanah, cepat diserap akar, efisiensi tinggi, biaya lebih hemat kalau kita paham ini. Banyak masalah pemupukan sebenarnya bisa dihindari. Dari pengalaman di lapangan, petani yang mulai membiasakan pemupukan di kondisi macak-macak biasanya melihat perubahan jelas, tanaman lebih stabil, anakan lebih seimbang, dan pertumbuhan tidak berlebihan. Ini penting untuk mencegah rebah dan mencegah gabah hampa di akhir. Jadi, kesimpulannya sederhana. Jangan hanya fokus pada merek pupuk, dosis pupuk, tapi perhatikan juga kondisi air sawah, kondisi tanah,
kesiapan tanaman, karena pupuk yang tepat di kondisi yang salah, hasilnya tetap tidak maksimal. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman petani lebih memahami teknik pemupukan yang benar dan efisien. Kalau teman-teman punya pengalaman memupuk saat sawah tergenang atau macak-macak, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini terus berbagi ilmu pertanian yang praktis dan bisa langsung diterapkan di sawah. Terima kasih, semoga panen kita semua semakin baik dan berkah.